Film diawali dengan diperlihatkannya tentara bayaran yang sedang membunuh musuhnya. Kemudian ia ditembak oleh penembak jitu. Hal itu membuatnya terkapar hingga tak berdaya. Adegan berlanjut di sebuah sekolah mewah di India, tepatnya di kota Mumbai. Kemudian, terlihat seorang anak remaja, ia sedang dijemput seseorang dengan menggunakan mobil mewahnya. Anak ini bernama Ovi. Dia merupakan anak dari seorang gembong narkoba yang terkenal. Setelah sampai rumah, ia ditegur asisten ayahnya yang bernama Saju. Dengan hidupnya yang serba berkecukupan, tetapi Ovi merasa dirinya kurang beruntung. Karena di usianya yang menginjak dewasa, sang ayah tak pernah memberikannya sedikit pun kesempatan untuk bergaul dengan teman-temannya. Suatu malam, Ovi berusaha pergi ke klub agar bisa pergi menemui teman-temannya. Di sebuah klub malam itu, Ovi mulai diperkenalkan dengan perempuan di belakang sana. Bro, she's smiling. Karena Ovi masih malu-malu, temannya mengajak Ovi untuk mencoba sebatang rokok di belakang. Kemudian, datanglah dua orang polisi yang tiba-tiba menembak temannya. Kemudian Ovi pun diculik oleh dua polisi tersebut. Adegan berlanjut ke dalam sebuah penjara di Mumbai, di mana Mahajan telah lama mendekam di sana. Mahajan ini adalah ayah dari Ovi. Terlihat raut kekecewaan di wajah Mahajan saat dibesuk seorang asistennya yang bernama Saju. Mahajan menuntut Saju agar bertanggung jawab atas kelalaiannya yang mengakibatkan anaknya diculik. Atas rasa bersalahnya, Saju membutuhkan pasukan khusus dalam misi ini. Mahajan tak mau tahu itu. Dirinya pun menyuruh Saju untuk mendapatkan Ovi kembali. Beralih ke rumah Saju, ia bercerita kepada istrinya bahwa hanya dialah yang bisa menyelamatkan Ovi. Karena saat ini, aset kekayaan Mahajan telah dibekukan pemerintah. Kemudian, adegan berpindah ke suatu tempat di Australia. Terlihat tiga orang sedang bersantai. Kemudian, salah satu dari orang tersebut bernama Tyler. Ia melompat dari tebing setinggi 30 meter. Setelah itu, ia berdiam di dasar danau tersebut. Kemudian, ia langsung pergi ke markasnya, di mana seorang wanita yang bernama Nick sedang membujuk Tyler Rake. Diketahui ternyata Tyler adalah seorang mantan anggota tentara Australia, yang kini menjadi tentara bayaran. Ia ditugaskan untuk terlibat dalam sebuah misi penyelamatan sandera yang bernama Ovi Mahajan di India. Seseorang telah menawari proyek ini kepada mereka, dengan bayaran yang sangat tinggi. Tanpa tawar-menawar lagi, Tyler langsung menerima tawaran tersebut. Sebelum melakukan misinya, Tyler bersama tim berfokus pada penyusunan strategi, termasuk menentukan waktu yang tepat dan mencari tahu latar belakang semua musuh-musuhnya. Hingga di sini terungkap bahwa otak di balik penculikan Ovi adalah kelompok mafia lain yang merupakan rival bisnis ayahnya. Kemudian, Tyler bersama tim sudah berada di dekat Bangladesh. Dia sudah bisa bertemu langsung dengan komplotan pelaku penculikan Ovi. Welcome to Dhaka. Kemudian Tyler dibawa ke sebuah gedung kosong, dan intinya Tyler harus membawa sejumlah uang tebusan jika menginginkan Ovi selamat. Lalu komplotan memperlihatkan keadaan Ovi yang sedang disekap di salah satu kamar gedung tersebut. Setelah itu, Tyler diseret paksa untuk segera mengambil uang tebusannya. Tiba-tiba, salah satu pria yang menyeretnya ditembak oleh penembak jitu. Pada kesempatan itulah, Tyler langsung melumpuhkan pengawal lainnya. Lalu Tyler balik lagi ke ruangan penyekapan tadi dan menghabisi semua anggota mafia kecuali anak kecil. Setelah semua komplotan tumbang, secepatnya Tyler membawa Ovi menyusuri hutan. Adegan beralih ke Amir. Ia sebagai mafia terkuat di Bangladesh. Kabar hilangnya Ovi telah sampai di telinga Amir. Hal itu disampaikan melalui kolonel. Amir menyuruh kolonel untuk menutup kota ini, mulai dari kereta, jembatan, dan lain-lain. Kembali ke Tyler. Ia menyuruh Ovi untuk mengganti celananya dan memakaikan Ovi rompi anti peluru. Setelah semua perlengkapan siap, Tyler mulai memasuki hutan.
Kehadiran Tyler dan Ovi sudah ditunggu oleh rekan mereka yang menunggu di sebuah kapal. Ready on waiting. Salah satu dari mereka dibunuh oleh sosok misterius di dalam ruang mesin. Dan rekan lainnya juga tewas oleh sosok tadi. Sedangkan tak berselang lama, penembak itu juga tewas ditembak pria misterius tersebut. Situasi ini pun membuat Tyler bingung. Informasi dari tim bahwa si pria misterius itu mengincar posisi Tyler. Ternyata, Ovi mengenali pria itu yang tak lain adalah Saju, alias asisten ayahnya sendiri. Namun di sisi lain, Tyler tetap harus melarikan Ovi untuk keluar dari sana. Karena dicurigai kalau Saju ini sudah bekerja sama dengan Amir. Dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung sangat sengit, di mana para polisi suruhan Amir tak memberikan sedikit pun Tyler celah untuk bisa keluar dari sana. Posisi mereka pun semakin terdesak. Tak menyerah sampai di situ, Tyler lalu membawa Ovi memasuki sebuah lorong sempit. Tyler mulai menghabisi para polisi di sana. Namun banyaknya personel dalam pengejaran itu memaksa Tyler untuk terus berlari. Ketika sampai di atap rusun, mereka melompat ke arah atap rusun lainnya. Hingga di depan teras rusun, tiba-tiba Tyler diserang Saju. Mereka pun berkelahi dan akhirnya mereka berdua jatuh ke jalan. Setelah itu, mereka berkelahi lagi menggunakan pisau. Mereka sama-sama terlatih dalam hal berkelahi. Kemudian Tyler pun tertabrak mobil. Mendengar teriakan Ovi membuat Saju menghabisi para polisi suruhan Amir. Tak lama, Tyler menabrak Saju hingga terpental menggunakan truk yang ia curi. Keberadaan Tyler diketahui polisi yang membuatnya diikuti para polisi. Tyler dan Ovi segera keluar dari truk tersebut, dan truk itu menabrak truk lainnya yang berisi gas sehingga membuat ledakan besar. Hal itu disampaikan polisi ke Amir. Lalu Amir tak percaya bahwa Tyler dan Ovi mati begitu saja. Ia ingin melihat mayat mereka. Pada malam harinya, Amir beserta kolonel langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan mayat kedua korban tersebut. Namun rupanya, mereka masih hidup dan berhasil kabur. Setidaknya, strategi yang dijalankan Tyler cukup berhasil. Pada malam itu, dia mendapatkan sedikit waktu untuk mengobati luka-lukanya. Berdasarkan informasi dari Nick, akhirnya Tyler tahu siapa orang yang berkelahi dengan dirinya. Nick bilang bahwa orang itu adalah Saju, asisten yang bekerja untuk ayah Ovi. Karena Saju tak membayar mereka pada misi berbahaya ini, intinya Nick menyuruh Tyler untuk meninggalkan Ovi. Lalu pergi menuju perbatasan sejauh 4 km. Tujuannya agar mereka bisa segera mengeluarkannya dari sana. Adegan beralih ke Saju yang terus bertahan dengan luka-luka bekas perkelahiannya tadi siang. Selama Ovi belum bisa didapatkannya, Saju akan terus berjuang untuk itu. Bahkan jika dalam 24 jam ini tidak ada kabar, anak dan istrinya pun harus segera mengamankan diri dengan membawa sisa uangnya. Kembali ke Tyler, yang mana dia mulai bergegas menuju tempat penjemputan. Namun, jejaknya diketahui beberapa anak jalanan yang juga merupakan anak buah si Amir. Tyler menumbangkan anak jalanan dengan cukup mudah. Itu membuat keberadaan mereka diketahui polisi. Akibatnya, Tyler harus bersembunyi di dalam lorong got. Lalu Tyler meminta Nick untuk menelpon Gaspar. Diketahui ia adalah teman lama Tyler. Beruntung Gaspar segera datang dan segera menolongnya. Sesampainya di rumah Gaspar, mereka pun berbincang-bincang di mana Tyler mengakui bahwa ternyata Ovi telah mengingatkan dia tentang anaknya sendiri. Diketahui anaknya meninggal di usia 6 tahun karena sebuah penyakit mematikan. Itulah alasan mengapa Tyler tak mau meninggalkan Ovi dan memilih untuk tetap melindunginya. Tak lama kemudian, Gaspar menghampiri Tyler dan mengungkapkan satu hal yang mengejutkan. Ternyata, dulu ia pernah menjalani bisnis dengan mafia Amir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Gaspar diam-diam telah menghubungi Amir
dan bermaksud menjual Ovi senilai 10 juta dolar. Dengan tegas, Tyler menolak rencana tersebut hingga terjadi perkelahian antara keduanya. Namun dengan kondisi terluka parah, Tyler tak mempunyai cukup tenaga untuk mengimbangi kekuatan Gaspar. Lalu dia jatuh dan terkapar. Di saat Gaspar hendak membunuh Tyler, Ovi yang mengetahui keributan itu pun langsung menembak Gaspar hingga tewas. Di sisi lain, Tyler merasa sangat kesulitan melewati misi ini. Tyler menelpon Saju untuk meminta bantuannya. Saju pun siap membantunya. Keesokan paginya, Tyler memberikan beberapa senjata ke Saju. Lalu Tyler menyuruh Saju untuk membawa Ovi ke seberang jembatan, karena timnya akan menjemput Ovi di sana. Sedangkan Tyler akan mengalihkan perhatian para polisi agar Saju dan Ovi bisa sampai ke seberang jembatan. Tyler pun melakukan aksinya, dimulai dengan menembak mobil polisi hingga membuat mobil polisi terbakar, serta menembakkan polisi di sana. Saju mulai pergi dari sana karena terjebak kemacetan. Saju serta Ovi memutuskan untuk jalan kaki. Setelah berhasil masuk, hal ini diketahui oleh salah satu tentara. Setelah melihat wajah dari Ovi, Saju pun menghabisi ketiga tentara tersebut. Dengan keahliannya, Saju membunuh tentara serta polisi lainnya. Kondisi Saju saat ini semakin terdesak, seiring datangnya pasukan tambahan dengan menggunakan helikopter. Beruntungnya, Nick dan tim yang memilih ikut dalam misi ini, mereka datang di saat yang tepat. Kemudian Nick langsung membidik basokannya dan tepat mengenai helikopter tersebut. Alhasil, sedikit celah terbuka untuk Saju terus bergerak maju ke ujung jembatan. Tyler datang terlambat karena sebelumnya ia harus menghabisi para tentara yang menyerangnya. Saju yang kehabisan amunisi akhirnya membunuh para tentara hanya menggunakan sebuah pisau. Sayangnya, Saju tewas karena ditembak oleh kolonel dari kejauhan. Tak lama setelah itu, kolonel kembali menembak pilot helikopter sehingga membuat penjemputan dibatalkan. Dan kolonel juga menghabisi anggota tim Nick yang lain. Kolonel kembali menembakkan pelurunya ke arah Tyler. Sebelum kemudian Nick menembak balik kolonel tepat di kepalanya. Lalu Tyler mencoba mengarahkan Ovi agar menuju Nick dan naik ke helikopternya. Kemudian Tyler kembali bangkit dan menyerang musuh di sana. Walaupun pada akhirnya Tyler harus tertembak oleh remaja yang sempat dihajarnya tadi malam. Dalam kondisi yang sangat parah, Tyler kembali mengingat bayangan anaknya. Lalu dia pun menjatuhkan dirinya ke sungai. Setelah itu, Nick membawa Ovi menggunakan helikopter. Adegan berlanjut ke 8 bulan kemudian, di mana Ovi sedang menjalani aktivitas seperti biasa, seperti remaja-remaja lainnya. Pada saat bersamaan, Nick berhasil menemukan keberadaan Amir di sebuah toilet. Kemudian Nick menembaknya hingga tewas. Maka dengan itu, impas sudahlah misi ini dengan membunuh Amir mafia paling ditakuti. Di akhir film, terlihat sosok yang mirip dengan Tyler. Sesaat setelah Ovi keluar dari dalam air, ia pun sangat terkejut dengan hal itu. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.